Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan general reading ya, love reading tentang percintaan. Ini adalah salah satu request ya dari subscriber yang sempat aku baca di komen ya, dimana ada permintaan untuk coba Kak general reading tentang perasaan dia ke aku dan perasaan dia ke pihak lain. Nah, di sini aku akan coba menarik energi general ya. Jadi bagaimana perasaan seseorang yang kamu fokuskan ini ke kamu dan bagaimana perasaan dia ke pihak lain. Nah, pihak lain ini bisa jadi pasangannya, bisa jadi orang ketiganya, atau crush dia, atau seseorang yang lagi deketin ya, whatever, siapapun itu, apapun itu ya. Aku akan coba menarik energinya. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi ambil pesan ini jika kalian merasa terkoneksi dan sesuaikan dengan situasi kalian. So kalau situasinya nggak relate, kisahnya nggak sama, kalian merasa nggak resonate, jangan dipaksakan. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Yang pertama aku akan coba menarik energi atau koneksi atau perasaan dia atau kondisi situasi hubungan kamu dan dia ya. Fokuskan energi dia, bisa kamu bayangkan wajahnya atau kamu sebut aja namanya dalam hati. Ini buat yang memang merasa bahwa seseorang yang difokuskan ada pihak lain. Oke. Untuk perasaan dia ke kamu ya. Oke. Ten of Wands. Dari energi Ten of Wands ini, aku merasa bahwa hubungan kalian ini berat untuk dijalani ya. Konflik demi konflik terjadi, ingin melepaskan tapi sulit gitu ya. Bertahan itu melelahkan. Nah, ini yang sama-sama kalian rasakan ya. Baik kamu rasa, dia pun juga merasakan hal yang sama. Oke, kita lihat lagi ya. Ya. Nine of Swords. Sebenarnya seseorang yang kalian fokuskan ini masih mempunyai hasrat, keinginan ya, gairah atau rasa penasaran untuk tetap bisa melanjutkan hubungannya dengan kamu ya. Namun memang hubungan ini melelahkan ya. Entah memang status kamu sebagai orang ketiga, dia punya pasangan ya, yang notabene pihak lain, atau bisa ini pasanganmu tapi pihak lainnya itu orang ketiganya, sebenarnya melelahkan gitu. Tapi ya masih ada keinginan, hasrat, gairah untuk tetap menjalani hubungan ini ya. Oke, kita lihat lagi. Seven of Wands. Aku merasa di sini ya, situasi hubungan kalian itu seringkali berkonflik atau berantem ya. Ya memang berantem, bertengkar gitu loh. Sama-sama saling mempertahankan egonya, sama-sama merasa bahwa masing-masing itu pihak yang benar ya. Ya memang situasinya sama-sama keras di sini ya. Tapi untuk melepaskan sulit juga gitu. Jadi di sini ada situasi memang serba salah gitu loh, ya. Oke, kita lihat lagi ya.
Knight of Cups. Kalau bicara perasaan, dia tuh masih sayang loh sama kamu, ya. Tapi memang dia masih juga mempertahankan pihak lain, ya, mau itu pasangannya atau orang ketiganya. Tapi sama kamu pun dia nggak mau melepas, ya, karena sebenarnya masih sayang, ya. Oke, kita lihat lagi. Ya, The Lovers. Ini sudah jelas banget. Dia tuh merasa sebenarnya ya, yang dia rasakan bahwa kamu tuh adalah cinta sejatinya. Makanya ketika dia ada pihak lain, dia nggak bisa ngelepasin kamu, ya. Dia tuh bener-bener butuh kamu. Ya ini udah jelas banget ya, The Lovers. Ya udah, emang cinta, ya. Terkadang gini, kenapa Kak kalau cinta kok masih bersama yang lain gitu. Nah itu kan setiap orang mempunyai prinsip yang berbeda ya. Terkadang ya kalau aku bisa adil, kenapa enggak gitu. Nah terkadang juga ada alasan dengan pihak lain memang ada ketertarikan, tapi dengan kamu cinta makanya nggak bisa lepas. Jadi membuat hubungan ini memang melelahkan. Tapi ya satu sisi memang cinta. Ini sih kayak udah nggak butuh penjelasan panjang lebar gitu loh, ya. Cinta ya udah cinta aja. Terkadang kita tuh nggak bisa ngejelasin kenapa ya kok aku cinta sama dia atau dia cinta sama kamu. Nah, beda kalau hanya suka, ya. Kalau perasaan suka itu bisa kita jelaskan. Oh iya aku suka cara dia berpakaian. Oh iya aku suka cara dia berpikir. Oh iya aku suka karena dia cantik. Oh iya aku suka karena dia tajir gitu. Tapi kalau udah cinta nggak bisa ini ya jelaskan dengan kata-kata gitu loh, ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana koneksi kamu sama dia, ya. Kita coba ini ya, klarifikasi dengan kartu orator. Bagaimana untuk koneksi kamu sama dia, kamu dan dia, ya. Freedom, ya. Dia ini sayang sama kamu, dia ini cinta sama kamu. Healthy space and room to breathe. Hanya saja dia ingin kebebasan, ya. Nggak mau terlalu dicampuri segala urusan dia di luar kamu. Jadi kalau sama kamu ya udah sama kamu, nggak usah mikirin pihak lain, orang lain dan lain sebagainya gitu. Padahal kalau menurut kamu ya kita pasangan ya apapun statusnya nih ya aku pengen tahu segala hal tentang kamu gitu, tapi dianya nggak mau, ya. Dia selalu ingin punya privacy sendiri, punya space sendiri, punya ruang sendiri. Nah ruang-ruang yang dia ingin miliki sendiri, nggak mau dicampurin sama kamu itu ya udah digunakan untuk pihak lain, ya. Entah itu pasangannya atau orang ketiganya, sesuaikan dengan situasi, kondisi dan status kamu, ya. Oke, kita lihat lagi untuk koneksi kamu dan dia, ya. Responsibilities, ya. Romance interrupted, duties come first. Memang seringkali dia memprioritaskan pihak lain, ya. Kalau di sini posisinya kamu sebagai orang ketiga dan dia udah punya pasangan, ya dia merasa bahwa pasanganku atau istriku ini bagian dari tanggung jawabku. Jadi walau bagaimanapun tetap aku prioritaskan dan aku nggak mau kamu mencampuri urusanku dengan si pasanganku ini, gitu loh, ya. Dan kalau di sini posisinya kamu sebagai pasangannya, ya istrinya atau suaminya, kemudian dia ada pihak lain. Nah, dia tuh merasa bahwa
kamu menjadi pasanganku sudah lama. Aku mengenal atau dekat dengan pihak lain ini baru. Jadi kayak dia itu ngerasa boleh dong aku prioritasin dia dulu gitu loh. Ya memang manipulatif sih ya. Ya namanya juga menghadirkan pihak lain, ya apa namanya kalau nggak manipulatif. Oke. Next ya. Manifesting the one. Very soon your true love will arrive ya. Jadi ini sinkron dengan the lovers ya. Dimana walaupun ada pihak lain tapi sebenarnya kamu tuh satu-satunya seseorang yang dia cintai. Dengan pihak lain hanya bagian dari tanggung jawab ya, yang kayak dia udah menjatuhkan pilihan ya dengan menjalani hubungan dua orang. Ya udah, mau nggak mau harus aku jalankan apa yang menjadi tanggung jawabku, kayak gitu loh ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Proposal. Your romance is ahead to evolve and level up ya. Dia maunya ngejalanin keduanya, ya sama kamu, ya sama pihak lain ya. Jadi apapun yang terjadi, meskipun ini situasinya melelahkan, ibaratnya kalian sering berantem pun, dia nggak ngelepas kamu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk bagaimana hubungan kamu dan dia ke depan ya. Bagaimana untuk hubungan kamu dan dia ke depan ya. Heart with a K. Getting together ya, ke depan kalian masih akan terus bersama ya, walaupun ada pihak lain. Kemudian di sini ada fotograf. Sebenarnya guys, walaupun dia ada pihak lain, dia ini masih simpen semua kenangan-kenangan kalian. Ya foto kamu, kenangan kalian ya. Kalaupun dia udah punya pasangan pun, artinya ya dia kayak nggak peduli gitu loh, mau pasangannya tahu atau enggak. Ya dia simpen foto-foto kamu ya. Dan di saat dia merindukan kamu, ya dia liatin foto-foto kalian ya yang dia simpan tuh. Oke. Kemudian healthy choices ya. Ke depan mungkin ada situasi di mana dia agak menarik diri, tapi tidak meninggalkan kamu, hanya menarik diri. Ketika kalian sering berantem, sering berkonflik, salah paham, argumen ya, dia akan memilih untuk menarik diri menyendiri. Jadi ya nggak sama kamu, ya nggak sama pihak lain ya, memilih untuk ya happy sendiri ya, mungkin sama teman-temannya, atau memilih untuk menyendiri, pergi sendiri gitu ya, mau healing sendiri. Nah mungkin nanti ada situasi sempat hubungan kamu agak sama dia nih agak vakum ya, ketika kalian udah terlalu sering berantem. Tapi bukan berarti dia ninggalin kamu, ya dia hanya butuh waktu aja untuk sendiri ya. Oke, kita lihat lagi. Jadi kalau misalkan kalian berkonflik atau berantem ya nantinya, bukan berarti terus dia langsung ke yang lain, enggak. Tapi dia nggak sama kamu, ya nggak sama yang lain, yang nggak sama siapapun ya. Namanya juga healthy choices ya, memilih pilihan yang sehat. Kalau dia kesana kemari ke cabang-cabang yang lain, ya artinya tuh bukan pilihan yang sehat gitu loh ya, supaya dia bisa lebih merenung tanpa intervensi ya atau provokasi pihak lain. Oke, kita lihat lagi ya. Yap, passion.
sempat dia menarik diri ya untuk introspeksi, untuk healing, untuk me time gitu ya. Setelah dia merasa semuanya udah kembali stabil, ya di sini ada hubungan yang kembali bergairah ya, passion, kembali bergairah. Karena sebenarnya kamu sama dia tuh mempunyai hasrat yang sama gitu loh. Jadi kalau kamu sama dia tuh seleranya sama ya, mungkin kayak stylenya bercinta itu sama, apa, sefrekuensi gitu ya. Apa yang kamu suka kebetulan dia juga suka gitu ya. Intinya ada chemistry yang kuat lah ya, yang strong gitu antara kamu dan dia, terutama hal-hal yang berhubungan dengan hasrat ya, gairah. Oke. Nah, sekarang kita coba tarik energinya untuk perasaan dia dengan pihak lain ya, mau itu pasangannya atau orang ketiganya ya. Ya, intinya seseorang yang lain lah ya. Oke. Aku coba tarik energinya tentang ya keadaan mereka ya, dia dan pihak lain, situasinya, perasaan ya, koneksinya, dan bagaimana ke depan. Oke. Di sini aku dapat kartu Ten of Swords. Situasi, perasaan ya, kondisi dia dengan pihak lain saat ini ya, atau sempat ya, atau akan terjadi di mana hubungan mereka ini bakalan stuck. Masing-masing ya, satu sama lain tuh saling terluka ya, merasa kayak udah putus asa ya, kayak udah apakah hubungan ini akan benar-benar berakhir ya. Ada situasi yang benar-benar nggak komunikasi, lose kontak ya, saling melukai satu sama lain. Oke. Ya. Ten of Coin ya. Namun mereka masih berusaha untuk bertahan ya, karena di sini sih alasan keluarga ya. Jadi kalau seseorang yang kamu fokuskan ini mempunyai pasangan, udah berkeluarga, ya salah satu alasan bertahan adalah anak-anak gitu ya. Namun kalau situasinya kamu sebagai pasangannya dan pihak lain ini sebagai orang ketiga, pasanganmu mempertahankan dia karena sudah terlanjur dikenalin kepada keluarga besarnya. Jadi ada perasaan nggak enak gitu loh. Oke. Ya. The High Priestess. Mereka sih sebenarnya kayak udah pasrah ya dengan hubungan ini. Ya, ada putus asa, ada perasaan terluka ya, merasa kayak ini udah, hubungan ini udah di ujung tanduk nih kayak gitu. Tapi ya nggak mau untuk memutuskan selesai ya, tapi lebih ke ya udah, ngalir aja, jalanin aja, pasrah aja ya, apapun yang terjadi ya ngikutin arus aja deh kayak gitu loh ya. Oke, lihat lagi ya. Yap, King of Coin. Ada rasa tanggung jawab sih ya. Jadi kalau misal seseorang yang kamu fokuskan ini berkeluarga gitu ya, di sini dia sebagai King of Coin, pencari nafkah gitu ya. Ya apapun yang terjadi dia tetap bertanggung jawab ya. Nah kalau misal yang kamu fokuskan ini adalah pasanganmu dan pihak lain ini adalah orang ketiga, dia tuh kayak udah terlanjur berjanji untuk bertanggung jawab secara finansial gitu loh. Apalagi di sini terlihat udah kenal sama keluarganya, keluarga besarnya, dan sudah berjanji juga ya kepada keluarga besarnya ini untuk bertanggung jawab, terutama secara materi
ya. Oke, kita lihat lagi. Queen of Wands. Oke, ya. Di sini ada tanggung jawab secara materi, dan Queen of Wands ini ada merasa bertanggung jawab ya, kayak secara fisik gitu ya, menjaga, melindungi, membela, berada di garda depan ya, memberikan perhatian. Nah, seperti itu. Jadi sih aku rasa ya mereka sih memang nggak terlalu ada pertengkaran hebat yang adu argumen ya, seperti kayak sama kamu ya, tapi lebih ke ya udah gitu, pengen selesai tapi nggak bisa ya, mau speak up juga nggak bisa, ya udah jalanin tanggung jawab atau janji-janji yang udah diucapkan, itu aja ya. Oke, sekarang kita lihat untuk koneksi dia dengan pihak lain ya. Kita coba klarifikasi dengan kartu oracle ya. Free yourself nih ya, it's time to take back control of your life. Dia sih seperti mereka nih seperti kayak udah hidup masing-masing aja gitu, tapi ada janji, ada tanggung jawab yang mesti dipenuhi gitu loh ya. Oke, kita lihat lagi ya. Keep an open mind. Sebenarnya nih ya, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Sebenarnya mereka nih udah nggak terlalu ada chemistry ya. Merasa bahwa masing-masing itu udah nggak seperti apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan ya. Tapi terus bertahan karena janji, karena tanggung jawab ya, karena komitmen. Oke, ya. Yap. Stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring you romance. Jadi, walaupun sebenarnya hubungan mereka ini udah kayak di ujung tanduk, tapi masih kayak ingin optimis aja ya, bahwa situasinya akan membaik gitu loh. Oke. Kita lanjut ya. Yap, kodependensi. Satu sama lain sudah ada ketergantungan, terutama ketergantungan finansial, dan juga itu tadi ngejaga, memproteksi ya kan, melindungi, memberi perhatian. Nah, itu udah ada ketergantungan satu sama lain ya, sehingga itu alasan yang membuat mereka tetap bertahan. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk hubungan mereka ke depan ya, dia dengan pihak lain, bagaimana hubungannya ke depan. Yap, the snake masih menghadirkan pihak lain. Jadi kalau yang kamu fokuskan ini pasanganmu, ya dia masih menghadirkan tetap dengan orang ketiga ya. Dan kalau yang kamu fokuskan ini kamu sebagai posisinya sebagai orang ketiga ya, atau yang kamu fokuskan ini seseorang yang udah punya pasangan ya, ke depan dia akan menghadirkan pihak lain lagi selain kamu ya. Ya mungkin hanya untuk senang-senang gitu ya, for fun. Jadi walaupun dia cinta sama kamu, dia ini memang senang menghadirkan banyak pihak gitu. Nah, ini energi ke depan ya. Memang sih di sini tadi ada healthy choices ya. Ketika kamu sering berantem, dia memilih untuk menarik diri dan menyendiri ya. Dia nggak sama siapa-siapa gitu. Tapi berjalannya waktu, ada di suatu titik dia menghadirkan pihak lain lagi gitu loh ya. Oke. Dan tentu saja di belakang kamu ya, karena di sini ya
we know lah, ular itu kan gambaran licik, manipulatif, ya kan. Nih, competition, ya, enemy, menghadirkan pihak lain, ya, malicious, pihak yang mengganggu, menggoda gitu ya. Terus dia sembunyikan, look over your shoulder, the other woman, dia sembunyikan dari kamu, ya. Atau dia sembunyikan dari si pihak lain ini, ya. Nih ya, kiss on a ring, many option, ya, masih tetap akan menghadirkan situasi cinta segitiga ini, masih, ya, masih. Bahkan ada kemungkinan ada pihak lain lagi nantinya, karena di sini aku dapat informasinya many option, ya. Dan seperti yang aku bilang barusan, hanya untuk senang-senang. Makanya di sini ada info, ada informasi juga one night stand, hanya untuk senang-senang aja, ya. Oke, lihat lagi. Yap, nih ya, keset. Ada kesalahan atau situasi yang selalu dia lakukan itu berulang-ulang. Jadi mungkin nggak kali ini aja dia menghadirkan pihak lain ya. Oke. Yap. Passion sama ternyata ya. Gairahnya dia ke kamu, gairahnya dia ke pihak lain ini masih sama ya, sama-sama mempunyai chemistry gitu. Walaupun memang di pihak lain ini mungkin di sini nggak ketarik energi cinta ya, lebih ke tanggung jawab, janji, komitmen, apa yang udah diucapkan gitu. Nah, kalau dari energinya ke kamu kelihatan di sini ya, bahwa dia emang ada rasa sayang, emang ada cinta. Oke. Nah, sekarang kita cek energi zodiaknya ya. Ini zodiak dari seseorang yang kamu sedang fokuskan ya, yang dimana dia menghadirkan kamu dan pihak lain. Oke. Dia berzodiak Taurus. Ceres itu Taurus juga ya, energi Taurus kenceng nih. Gemini. Moon itu Cancer. Neptune Pisces. Saturnus Capricorn, Uranus itu Aquarius, Mars Aries Scorpio, Aries lagi, zodiak Aries juga strong ya, Scorpio lagi, Scorpio juga strong. Dan untuk inisial namanya nggak harus inisial nama dan zodiak keduanya ada ya. Jika memang salah satunya ada, kamu merasa relate dengan kisah percintaanmu dan kamu ngerasa klik gitu ya, terkoneksi, ya artinya memang ini energi kamu. Oke. Berinisial A, nggak harus nama depan ya, bisa nama tengahnya, nama panggilan atau nama belakangnya. Oke. X, O, Q, T, E, U, I, Z, E, Y, U lagi, K, H, dan G. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.